Pada tahun 1795, terjadi perubahan di Belanda. Pada tahun itu, muncul kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis, yaitu Liberté, Égalité, dan Fraternité. Kaum ini menghendaki perlunya negara kesatuan, dan di samping itu negara Prancis menyerang Belanda. Raja Belanda, Raja Willem V, terdesak dan melarikan diri ke Inggris. Kemudian Belanda dikuasai Prancis dan dibentuklah pemerintahan bernama Republik Batav. Raja Willem V ditempatkan di kota Kew dan menulis perintah yang terkenal dengan nama Surat-Surat Kew. Isi surat itu agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan Prancis. Akan tetapi Nusantara sudah dikuasai oleh Republik Batav. Hari ini kita akan mempelajari Republik Batav di Nusantara. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai masa pemerintahan Republik Batav di Nusantara begitu. Seperti yang dijelaskan di video sebelumnya atau di video yang di depan tadi, bahwa terjadi perubahan tatanan geopolitik di Eropa. Begitu. Pertama yaitu adanya VOC yang mengalami krisis ekonomi sehingga membuat terdesak pemerintahan Belanda. Kemudian di benua Eropa sana terjadinya perubahan tatanan geopolitik, yaitu adanya kaum patriot di Belanda yang mendesak Raja Belanda, Raja Willem V, meninggalkan Belanda dan bersembunyi di Inggris begitu. Sehingga terjadi perubahan di Belanda oleh kaum patriot. Kemudian pembentukan Republik Batav sendiri di Belanda, adanya perang koalisi yang terjadi pada tahun 1792 sampai 1797. Sebabnya kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan di Belanda sana. Kemudian adanya serangan dari Prancis terhadap Belanda dengan 3 motonya itu, yaitu Fraternité, Liberté, dan Égalité. Akibatnya Belanda dikuasai oleh Prancis dan kerajaan Belanda diganti menjadi Republik Batav. Pun dampak terhadap Indonesia, yaitu daerah Indonesia dikuasai oleh Republik Batav, bukan lagi oleh VOC begitu ya. Oke. Kemudian Republik Batav di Nusantara, gubernur jenderalnya yaitu Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels lahir di Prancis pada tanggal 21 Oktober 1762 dan meninggal di Elmina, Belanda, Pantai Mas pada 2 Mei 1818 saat usianya 55 tahun. Beliau adalah seorang politikus Belanda yang merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Ia memerintah antara tahun 1808 sampai 1811. Nah, masa itu adalah masa Belanda sedang dikuasai oleh Prancis, atau yang tadi disebut adalah Republik Batav. Oke, tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Karena Raja Willem V itu kan bersembunyi di Inggris dan mengeluarkan surat perintah atau surat-surat Q itu ya. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Batav, Daendels harus memperkuat pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintahan begitu. Nah, Daendels juga ditugasi untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di tanah Jawa begitu. Daendels adalah kaum patriot juga dan berpandangan liberal.
Ia kaum muda yang berasal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran revolusi Prancis. Gitu. Oke, masa pemerintahan Daendels adalah mempertahankan Jawa dari Inggris, memberantas praktek feodalisme dan membatasi hak-hak bupati, begitu ya. Kemudian adapun 6 sektor yang berpengaruh dari kebijakan-kebijakan Daendels. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama ada pertahanan dan keamanan. Daendels membangun benteng-benteng pertahanan, kemudian membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon, namun pembangunan pangkalan di Ujung Kulon gagal begitu. Kemudian yang ketiganya ada meningkatkan jumlah tentara, karena tugas utama Daendels dari Republik Batak adalah mempertahankan Jawa atau Nusantara agar tidak diserang oleh Inggris. Kemudian ada membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Ini yang terkenal ya dari Daendels. Kemudian adalah membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Gitu. Kemudian di dalam bidang pemerintahan adanya membatasi kekuasaan raja di Nusantara. Kemudian membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur atau wilayah yang memiliki otoritas. 3. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah yang digaji begitu. Jadi membatasi peran dari bupati. Kemudian yang keempat, kerajaan Banten dan Cirebon dihapus dan dinyatakan sebagai wilayah pemerintah kolonial. Adapun dalam bidang peradilan, Daendels membentuk 3 jenis peradilan. Yang pertama ada peradilan untuk orang Eropa, kemudian yang peradilan untuk orang-orang timur asing, begitu. Kemudian ada peradilan untuk orang-orang pribumi. Timur asing ini artinya adalah negara-negara atau orang-orang yang orang-orang yang bukan warga pribumi tetapi orang-orang asing gitu ya, tapi dari Asia gitu, kayak misalkan Jepang, Cina dan sebagainya. Kemudian adanya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk terhadap bangsa Eropa sekalipun. Akan tetapi Daendels sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran dalam penjualan tanah kepada swasta. Dalam bidang sosial ekonomi, Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta di Jawa Tengah sana dan Jogja yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintah kolonial, misalnya daerah Cirebon. Adapun meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dan meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasar dunia. Nah, jadi masyarakat pada masa pemerintahan Daendels di Republik Batak ini, masyarakat Nusantara pada waktu itu dipaksa begitu untuk menanam tanaman yang laku di pasar dunia. Yang keempatnya, rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya. Yang kelima, melakukan penjualan tanah kepada pihak-pihak swasta. Dalam ekonomi dan keuangan, 1. Membuat Dewan Pengawas Keuangan Negara dan dilakukan pemberantasan korupsi dan keras. 2. Mengeluarkan uang kertas. 3. Memperbaiki gaji pegawai. Yang keempat, ada pajak in natura. Dan sistem penyerahan wajib yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan, bahkan ditingkatkan. Kemudian yang kelima, mengadakan monopoli perdagangan keras. Dan keenam, mengadakan Prianger Tersil, yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor. Dalam bidang sosial, rakyat dipaksa melakukan kerja paksa untuk membangun jalan Anyer Panarukan. Kemudian adanya perbudakan dibiarkan berkembang. Kemudian menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan, atau sultan. Sejalan dengan yang tadi ya, yang membatasi hak-hak bupati. Dan bupati sekarang digaji gitu pada masa pemerintahan Daendels. Kemudian ada membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos. Kemudian akhir dari kekuasaan Daendels adalah kekejaman dan kesewenang-wenangan Daendels, yaitu yang membuat jalan dari Anyer ke Panarukan ya, sangat jauh sekali, menimbulkan kebencian di kalangan rakyat pribumi maupun orang-orang Eropa. Sikapnya otoriter terhadap raja-raja, menimbulkan pertentangan dan perlawanan. Kemudian penyelewengan dalam penjualan tanah kepada pihak swasta dan manipulasi penjualan istana Bogor. Kemudian keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan. Begitu. Nah, Daendels ini terkenal dengan pembuatan jalan dari Anyer Panarukan sebagai benteng pertahanan
yaitu sebagai sarana transportasi dari Anyar ke Panarukan untuk menjaga-jaga jika Inggris menyerang begitu. Kemudian benteng-benteng didirikan, pasukan ditingkatkan. Jadi Dendels fokusnya pada masa itu Republik Batav di Nusantara adalah tidak untuk mempertahankan Nusantara atau Jawa dari serangan Inggris yang dimana mendukung Raja Willem V, Raja Belanda yang kabur ke Inggris karena di negaranya sedang ada revolusi begitu ya. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.